Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman baik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa diberikan kesehatan serta kebahagiaan dalam hatinya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mustika Ramadianti atau teman baik biasa panggil saya Cika. Saya adalah senior trainer di komunitas teman berbagi. Sekali lagi, selamat datang kepada semua teman baik yang sudah hadir di live Instagram komunitas teman berbagi. Bentar. Suaranya apakah sudah terdengar? Suara saya terdengar? Oke, untuk teman-teman yang sedang menyaksikan live ini, apakah suara saya jelas? Oke, coba kita nggak usah. Sebentar. Kalau sekarang udah jelas belum suara aku? Oke. Aman. Oke, kalau sudah aman, mari kita lanjut lagi tentang live Instagram hari ini. Oke, perkenalkan kembali, nama saya Mustika Ramadianti, teman baik biasa panggil saya Cika. Saya adalah senior trainer di komunitas teman berbagi. Nah, pada sore kali ini kita akan berbincang-bincang nih bersama sosok yang sangat inspiratif. Tema kita kali ini adalah A Storytelling of Empathy. Kita bakalan banyak sekali bercerita tentang empati, dan yang lebih serunya adalah ada kaitannya dengan dongeng, seperti itu. Nah, nampaknya di sini sudah ada pembicara kita yang akan bergabung. Mari kita sambut dengan penuh sukacita. Oke. Sambil menunggu Kak Resa bergabung, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah hadir untuk menyaksikan live kami. Terima kasih banyak. Semoga selama 45 menit ke depan akan banyak pesan-pesan kebaikan yang didapatkan dari kami. Seperti itu. Semoga teman-teman juga bisa terus stay tune dari awal sampai akhir, mendengarkan sepenuhnya dengan seksama, begitu? Oke, kita masih menunggu Kak Resa, pembicara kita, untuk bergabung. Oke. Oke, Kak Resa. Oke. Oke, Kak Resa, apakah sudah bisa bergabung? Oke, kita coba lagi ya, teman baik. Oke, bentar. Oke. Halo Kak, selamat sore. Assalamualaikum, selamat sore. Suara saya terdengar jelas kan, Kak? Jelas banget, Kak Mustika. Aku manggilnya Kak Mustika atau... Panggil aku Cika aja, Kak. Oke, Kak Cika. Siap, siap. Kak Cika jelas suaranya. Suaraku jelas nggak, Kak? Aman banget, Kak. Super Aman aman. ya? Amin. Amin, amin. Aduh, senang banget dapat kesempatan untuk sharing-sharing hal baik sama Kak Resa hari ini, sore ini. Semoga banyak teman-teman yang mendapatkan insight baru ya, Kak. Ya, semoga bermanfaat buat siapapun yang hadir dan menyimak. Amin. Nah, sebelumnya nih Kak, sebelum kita berlanjut lebih jauh lagi, pengen dong tolong perkenalkan dulu Kak Resa ini sebenarnya siapa gitu. Silakan Kak. Sebenarnya siapa ya? Jadi buat teman-teman yang baru ketemu secara online ini, saya adalah seorang ayah. Saya punya dua putri, satu putra. Jadi anak saya ada 3. Kemudian kegiatan saya lebih banyak di seputar dunia edukasi, gitu. Tapi
secara informal dan non formal. Jadi bukan edukasi secara formal. Nah, Iya. salah satu kegiatan yang saya gulirkan bersama teman-teman itu adalah gerakan literasi melalui dongeng. Nah, ini Iya, tergabung dalam komunitas Dongeng Lagi Dong. Gitu. betul. Begitu, Oke. Kak. Oke. Nah, apa ya maksudnya? Senang banget nih Kak, pas tahu bakalan kolaborasi sama Kak Resa. Soalnya ini hal baru banget Kak buat teman berbagi. Biasanya kan kita kolaborasinya sama psikolog kayak gitu. Nah, untuk Iya. pendongeng, wah sebuah insight baru yang kayaknya tuh interesting banget, pengen tahu banget gitu. Saya pribadi pun sangat pengen tahu banget lebih jauh lagi sebenarnya ada makna apa sih di balik si mendongeng ini gitu. Oke Kak, Mhm. saya bilang nih kegiatannya ngapain aja. Nah, Aha. selama pandemi ini Kak, pastinya kan kita terbatas ruang dan kayak waktu banyak terbatas gara-gara pandemi ini. Nah, kalau misalkan Kak Karisa sendiri menyiasatinya kegiatannya selama pandemi ini kayak gimana Kak? Iya, selama pandemi ini kami lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan secara online, Kak Ica, karena memang untuk tatap muka ada resiko tertentu yang akan jadi konsekuensi kan. Apalagi dongeng itu identik dengan kegiatan bersama anak-anak. Nah, akhirnya Oh, kami memutuskan untuk lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan online. Mungkin sesekali ada kegiatan tatap muka, tapi bukan bersama anak-anak, namun sama teman-teman yang memang kita bertemu untuk mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara online. Tapi kegiatan-kegiatan sama anak-anak mungkin 99% online dilakukan ya. oke, online. Memang ya Kak, sekarang tuh berubah ke online ya Kak. Semoga kita bisa mampu beradaptasi dengan new normal ini. Seperti itu. Ya. Itu Iya. penting Kak Nah, Cika. New normal harus dihadapi dengan new us. ya betul. Self. Betul Kak. Gitu loh. Karena Banget. kita nggak Iya, bisa membawa self yang dulu dalam kondisi new. Akan iya, sulit itu betul. adaptasi. Betul. Berarti bukan new normal ya Kak, tapi new us. Betul banget Kak. Setuju banget sih kata Kak Resa. Ya, Iya, bener banget Kak. Nah, bicara lagi ke tentang dunia mendongeng, sebenarnya sejak kapan sih Kak, mm, Kak Resa ini tertarik dengan dunia mendongeng ini dan akhirnya Kakak itu disematkan sebagai pendongeng gitu? Sejak oke. kapan Kak? Boleh? Kalau secara profesional, artinya dongeng ini menjadi sebuah kegiatan yang saya gulirkan sebagai profesi itu mulai 2000, mungkin antara 2009 2010 ya, saya lupa tepatnya gitu, antara 2009 2010. Saya baru menggulirkan dongeng sebagai sebuah profesi. Tapi kalau kegiatan mendongeng sendiri itu sudah sangat lama saya lakukan. Jadi intensnya mungkin sejak saya menikah dan istri saya mengandung anak saya yang pertama. Itu momen-momen awal saya intens mendongeng. Jadi Oke. sejak anak saya yang pertama dalam kandungan pun sudah saya tuturkan beragam cerita. Ah, luar biasa sekali Kak. Iya, iya, Gitu, iya. Kak Ica. Oke. Iya, oke Kak. Nah, kalau misalkan bicara tentang dongeng lagi nih Kak, sebenarnya kalau dongeng itu emang khusus buat anak-anak aja kah? Apakah bisa keserak semua ranah usia Kak? Pertanyaan yang bagus. Apakah dongeng hanya untuk anak atau untuk semua kalangan gitu, semua usia? Dari pengalaman yang saya jalankan itu untuk semua usia, Kak. Jadi bukan hanya anak-anak. Cuman kadang memang ada satu penilaian umum di masyarakat bahwa dongeng Hmm. itu adalah satu kegiatan yang dikonsumsi untuk anak atau satu Hmm. hal yang cocoknya buat anak. Tidak salah, itu tidak salah. Karena memang dongeng itu dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Oke. Yang Jadi, kadang setelah oke. orang-orang itu beranjak dewasa, mereka jadi punya penilaian bahwa oh dongeng itu untuk anak-anak. Padahal sebenarnya tidak begitu juga. Sangat sangat banyak dongeng yang bisa dinikmati dan berdampak terhadap orang-orang yang dikatakan dewasa. Betul Kak. Hmm. Betul. Menarik sekali sih Kak. Sebenarnya kan selama ini mungkin kita terjebak dengan stigma bahwa dongeng itu untuk anak-anak. Nyatanya bahwa dongeng itu ya untuk semuanya gitu, untuk semua kalangan ya Kak, seperti itu. Ya,
Menarik betul. sekali, Kak. Menarik. Ya. Nah, bicara tentang dongeng itu biasanya berhubungan dengan sebuah kalimat atau untaian kata yang sangat indah gitu, Kak. Nah, apakah Mhm. dongeng itu batas untaian kata yang indah ataukah ada elemen lain, Kak, yang disebut dengan dongeng seperti itu? Ada elemen lain ya. Kita jadi avatar nih. Ada 4 elemen yang akan kita bahas. Ada apa? Air, tanah, angin, dan api. Hafal setiap satu. Iya, iya. Em, Iya, Untaian kata-kata yang indah itu salah satu elemen sih dari dongeng, terutama untuk oke. menyampaikan hal-hal yang dalam tanda kutip menyenangkan. Hmm, Apalagi ditujukan buat anak-anak. Soalnya kalau kita cerita tentang hal-hal yang serem gitu ya, buat anak-anak kasihan, trauma nanti nggak mau dengerin lagi. banget. Ya. Iya, tapi kadang-kadang lucu loh. Anak-anak itu justru suka cerita-cerita yang dalam tanda kutip horor, mistis gitu Oh ya. iya, Mungkin bukan mistis, tapi menegangkan ya. Kalau mistis nggak deh, jangan. Itu nggak tepat gitu. Tapi anak-anak tuh suka cerita-cerita seperti menegangkan. itu. Ya, yang menegangkan. Nah, itu juga bisa loh dikemas dalam satu kemasan cerita yang mengantarkan anak-anak menemukan kondisi tertentu yang nanti akan muncul dalam ruang imajinasi mereka. Jadi mereka punya pengalaman dalam ruang imajinasinya. Nah, aku nggak tahu persis secara akademis dan ilmiah seperti apa. Mungkin nanti kita bisa tanya ke teman-teman psikolog ya, bahwa aku pernah baca satu literatur, otak Hmm, itu nggak bisa membedakan antara kejadian nyata dengan apa yang kita pikirkan. Gitu. Respon oh, tubuh akan sama gitu. oke. Mungkin contohnya ketika kita nonton film horor, kita takutnya takut beneran, padahal kitanya tahu itu film loh. Benar-benar Kak, benar banget. Iya. Tapi ini PR ya, kita bisa diskusi nanti sama teman-teman psikolog atau ahli-ahli pendidikan. Jadi itu bisa dikupas dengan jelas dan bertanggung jawab. Kalau saya nggak berani ngupas itu. Berarti Kak Reza renanya cuma batas dunia mendongengnya aja Kak ya. Iya, iya. Ya, Dongeng dan membangun interaksi bersama anak-anak. Pengalaman dan keahlian saya di situ. ya. Apalagi ya Kak, kalau misalkan anak-anak tuh biasanya ruang imajinasi tuh lebih luas gitu ya Kak. Betul, betul, luas banget. Dan banyak hal-hal Iya. yang mengejutkan dalam dunia Mm, imajinasi anak-anak. kayak kadang-kadang tuh kayak lebih liar gitu loh. Eh, bisa ekspresif banget di pikiran mereka tuh. Kadang-kadang tuh orang dewasa tuh kalah juga gitu sama anak-anak. Ya, Gitu ya Kak. ya, betul, betul Kalau banget. dari Kak, kalau dari Kak Reza sendiri dapat kesulitan nggak sih Kak untuk membangun si ruang imajinasi mereka biar mereka tuh interest sama apa yang Kakak bicarakan? Kesulitan mungkin bukan sesuatu yang sulit ya, tapi saya lebih suka menyebutnya menantang gitu, karena eh, Oh, terkait sama kalimat yang tadi kita ulas di awal, new normal, new us, new experience, new self. Setiap dongeng itu adalah sebuah new experience buat saya karena anak-anaknya selalu berbeda. Jadi akan selalu ada tantangan gimana kita bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan cerita yang dibawakan sehingga anak-anak merasa nyaman menjadi bagian dari cerita dan experience yang dihadirkan dalam cerita itu punya dampak yang mengena buat si anak. Jadi sangat menantang. Apalagi itu tadi ya, iya, kayak Coba bilang anak-anak tuh imajinasinya liar. Saya sendiri sampai iya. saat ini sering banget menemukan kejutan-kejutan ketika berbagi cerita sama anak-anak. Shock sendiri kadang-kadang, ah, kok responnya bisa begitu ya? Emang luar biasa banget ya anak-anak tuh nggak diksi, tapi mereka tuh kadang-kadang tuh cuman nyimak doang, tapi mereka tuh bisa berhayal sejauh itu ya Kak. Keren Iya, banget sih. ya, ya, itulah indahnya dunia anak-anak ya. Anak-anak itu punya satu kondisi di mana mereka tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan itu sangat mahal karena beranjak dewasa, orang-orang itu semakin membatasi dirinya sendiri dalam ruang-ruang tertentu yang akhirnya ketika menemukan satu ruang yang baru jadi asing. Padahal Bener, dunia ini kan diciptakan tanpa sekat, semesta ini kan tanpa sekat. Pikiran kita yang setuju. menyekat itu semua. Betul. Bahkan kadang-kadang tuh yang menyekat tuh pikiran kita sendiri ya Kak, bukan Yes, orang lain. bener banget itu Kak. Bener-bener bener Kak. Nah, bicara lagi tentang tadi dongeng. Dongeng itu kata Kak Resa kan tadi salah satu elemennya adalah untaian kata-kata indah.
dan bagaimana kita mengirimkan sinyal positif dari seorang pendongeng pada pendengarnya. Nah, biasanya itu akan bertransfer rasa gitu, kayak menggetarkan hati para pendengarnya. Nah, saya juga sempat baca nih jargonnya Kak Resa, katanya bercerita bukan hanya menuturkan kata, namun juga menghubungkan rasa. Wah, itu keren banget sih, Kak. Nah, kalau Jargon misalkan kayak kampanye ya, jargon. keren banget kan soalnya. Nah, aku tuh kayak menarik banget ada kata rasa di sana. Nah, kalau rasa ini apakah patokan kualitas sebuah cerita gitu Kak tentang si rasa ini? Oh, patokan kualitas sebuah cerita mungkin tidak ya, mungkin tidak. Karena itu sangat subjektif, sangat personal malah, sangat personal. Dan itu akan mungkin ketika konsep ini diterapkan oleh orang-orang yang berbeda dan ini dijadikan sebuah standar atau suksesnya cerita adalah jika begini begini begini, itu akan sulit, akan sulit. Sebenarnya cerita dan bercerita, dongeng dan mendongeng itu adalah sebuah kegiatan yang sederhana, menyenangkan, membahagiakan. Itu kegiatan-kegiatan yang punya sisi rekreasional, punya sisi terapeutik gitu. Jadi seharusnya mudah dan menyenangkan. Nah, buat saya pribadi, kenapa saya sering sekali menyampaikan kalimat itu? Ya karena itu yang saya alami, bahwa bercerita itu bukan cuma sekedar menuturkan kata-kata, tetapi ada rasa yang dibawa dan dibangun serta dihubungkan dalam ruang itu antara pencerita, pendengar, dan akhirnya pencerita dan pendengar ini sama-sama punya peran. Bukan yang satu peran aktif, yang satu peran sebagai pendengar atau pasif. Maksudnya sih begitu. Jadi bukannya sebuah standarisasi ya, Kak Ica. Itu akan sangat berbeda antara satu pendongeng dengan pendongeng yang lain, antara satu orang dengan orang yang lain. Ya Kak, berarti memang tergantung orang yang menerima dan diterimanya ya Kak ya. Jadi nggak bisa di kotak-kotaknya ya Kak. Oke, menarik banget Kak. Betul, nggak bisa dikotak-kotakan. Setiap pencerita punya sisi yang berbeda. Dan setiap orang yang bercerita sangat berhak untuk menentukan dalam tanda kutip jargonnya sendiri gitu. Setiap punya jargonnya masing-masing ya Kak. Jargon masing-masing ya. Oke, punya Kak, maaf, aku mau menyela. Ini barusan ada Kakak Ferauli. Halo Kak Ferauli. Halo Kak, selamat bergabung. Semoga banyak baru dari percakapan kami. Maaf ya, menyenangkan. Kita lanjut lagi ya Kak. Ya. Nah setelah tadi kita bercerita cukup panjang nih Kak, kalau misalkan dari Kak Resa sendiri, ada nggak sih Kak suatu dongeng atau kisah cerita yang pernah orang lain kasih ke Kak Resa yang sampai sekarang tuh benar-benar masih tersirat, nggak akan terlupakan, bahkan jadi apa ya, jadi sebuah prinsip yang Kakak pegang gitu Kak. Aduh, ini tuh bermakna banget nih ceritanya, itu nggak bisa lepas nih, nggak bisa lupa nih aku gitu. Ada nggak Kak? Ya, ada banget, ada banget. Yang paling membekas dan bermakna buat saya adalah cerita-cerita yang ayah dan ibu saya sampaikan waktu saya masih kecil. Apa tuh Kak? Itu luar biasa membekas banget. Ceritanya banyak, tapi gini, secara umum ayah saya itu sangat sering bercerita tentang hutan ya, tentang hutan. Tarzan sih tepatnya. Karakter Tarzan itu sering dibawakan gitu. Jadi zaman dulu saya ingat dulu ayah tuh pulang haji bawa, kan dulu zamannya video VHS ya, kotak gede gitu. itu ya, salah satunya film Tarzan. Nah itu saya sangat suka gitu film Tarzan itu. Dan ya saking senangnya kalau ada obrolan sama ayah itu yang ngomongin tentang hutan, tentang satwa, terus ya hal-hal terkait alam, dan itu saya ingat banget sampai sekarang. Nah, kalau ibu itu lebih banyak bercerita tentang masa kecil, pengalaman-pengalamannya waktu masih kecil sama kakak-kakak, sama teman-teman, waktu melakukan kegiatan-kegiatan di sungai gitu. Dulu kan rumah nenek deket pinggir sungai, bahkan ibu saya cerita tuh belajar berenang di sungai. Nah, itu yang membuat saya punya kesan yang sangat dalam terhadap cerita-cerita yang disampaikan oleh orang tua saya. Padahal mungkin ya itu bisa jadi cerita fiksi, ditambahkan, dikurangi, tapi yang saya rasakan
bonding saya sama orang tua jadi kuat gitu karena cerita-cerita Kak, itu. Iya. banget sih. Jadi sebenarnya kalau kalau misalkan kakak mendongeng atau misalkan pernah mendengar cerita dari sekeliling kakak, sebenarnya Ya, bukan hanya mentransferkan energi, rasa atau cerita, tapi bonding itu ya kak ya, keterikatan antara ya, kakak dengan orang-orang sayang ataupun dengan anak-anak seperti itu. Wah menarik sekali ya, sih ya. kak. Terutama untuk ranah keluarga ya, parenting ya. Penting banget sih ya memperkuat bonding antara orang tua sama anak. Kadang kan Betul. orang tua, kadang orang tua terlalu sering memainkan peran sebagai komandan. Harus Bener begini, banget kak. harus begitu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah, dongeng itu bisa jadi satu media komunikasi yang mencairkan suasana. Jadi Bener. orang tua bisa menyampaikan contoh-contoh melalui cerita-cerita fabel, ada tokoh-tokoh binatang yang melambangkan kondisi-kondisi tertentu yang diharapkan sama orang tuanya, tapi tidak akan langsung ke anak-anak. Itu jadi medium yang asik sebenarnya. Iya kak. Bener banget, setuju banget sih kak, bener-bener. Jadi memang saat yang kakak bilang tadi bahwa memperkuat bonding gitu. Jadi mulai dari penyampaiannya yang hangat ya kak, dengan ekspresi gitu, tidak hanya untayan kata, tapi lebih ke gimana. Jadi akhirnya apa ya? Meskipun cuma sebuah dongeng, entah itu kata-kata ditambah-tambahin atau kayak gimana, tapi terlebih dari itu tuh gimana kita pernah punya momen bersama orang tersayang melalui dongeng. Jadi dongeng itu sebagai jembatan gitu ya kak ya. Iya, iya, benar banget ya, Ca. Itu persis seperti itulah. Iya, iya. Nah, aku mau nanya lagi nih Kak. Sebenarnya kan pada dasarnya kita itu senang bercerita ya Kak ya. Senang Hmm, bercerita, senang banget mendengarkan orang bercerita gitu. ya. Nah, kalau menurut Kak Reksa sendiri, apakah cerita itu gitu memiliki kekuatan untuk membuat kita saling terhubung dalam kebaikan Kak? Oh ya, sangat, sangat. Cerita itu punya kekuatan yang luar biasa. Bahkan yang menciptakan manusia pun sangat paham bahwa manusia itu suka cerita dan bisa dibawa larut dalam cerita. Ya, Saya bukannya masuk ke ranah spiritual atau religi, tapi teman-teman bisa lihat, uh, ya kita Muslim, dalam dalam Al-Quran banyak sekali cerita-cerita di dalam surat-suratnya. Bahkan ada satu surat Al-Qasas gitu kan, kisah-kisah. Dan saya juga tahu dari teman-teman yang Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, di dalam kitab suci mereka ada cerita-cerita, cerita-cerita yang dinarasikan di dalam kitab suci itu. Nah, ya, itu akan membekas, akan berdampak terhadap perilaku manusia. Mungkin secara sederhananya, kenapa kok di dalam kitab suci diterangkan tentang surga dan neraka, surga dengan segala keindahannya gitu kan, neraka dengan segala kesulitan dan deritanya gitu. Itu kan sebenarnya untuk men-trigger, ada satu dalam diri manusia yang hanya bisa tergerak ketika uh, dia menemukan harapan, ya kan? Makanya dikasih hmm, harapan dengan sesuatu yang indah gitu. Kemudian ada betul. satu dalam diri manusia yang hanya bisa tergerak ketika dia merasa terancam gitu. Makanya dikasih cerita yang agak mengerikan tentang satu hal yang mungkin seperti itu. Um, tapi ya itu, dalam dalam semua peradaban pasti akan muncul beragam cerita yang sesuai dengan zamannya, yang sesuai Betul dengan Kak. zaman. Jadi cerita punya dampak terhadap perilaku itu sangat, dan cerita punya energi untuk menggugah itu juga benar, kalau menurutku itu benar. Iya, setuju banget Kak. Jadi memang kalau dilihat lagi, bicara tentang cerita itu memang luas sekali ya Kak, dan dampaknya Ya, tuh memang sampai apa ya, nyampe ke dalam-dalam gitu, nyampe kita berbuat baik, makna-makna hidup pun tersirat lewat cerita gitu Kak ya. Jadi nggak cuma ya, sekedar untuk anak aja, teman baik, memang untuk semua kalangan gitu. Pada dasarnya kita manusia itu senang bercerita dan mendengarkan cerita seperti itu. Nah, Kak, bicara lagi tentang cerita. Nah, teman berbagi ini punya metodenya dalam mengajar pada anak-anak itu. Salah satunya adalah metode storytelling gitu, Kak. Nah, kadang-kadang kan bosen nih, Kak, kalau misalkan cuma ngajar lempeng-lempeng aja gitu. Nah, metode storytelling ini juga yang bikin anak-anak tuh jadi excited tuh loh, Kak. Jadi, wah, semangat gitu. Nah, pengen dong dapat tips dari Kak Resa untuk apa ya, mungkin untuk teman-teman semua yang nonton juga,
apakah gimana cara penerapan metodenya gitu Kak ke anak-anak, apalagi sekarang kan belajar di rumah gitu kan, atau kepada guru-guru mungkin, atau misalkan seperti kami fasilitator kepada anak-anak, sebenarnya tips yang benar itu, yang tepat itu gimana sih Kak, untuk menyampaikan metode storytelling? Tips yang paling benar dan paling tepat untuk bercerita adalah yang membuat pencerita dan audiensnya nyaman. Oke, Gitu. nyaman Jadi nomor satu. ya ketika kayak Kak Ica dan teman-teman kan sebagai fasilitator sharing sama anak-anak, kalau saranku sih tidak usah memikirkan hal-hal yang bersifat teknis atau teoritis tentang cerita. Lakukan saja dengan natural. Kalau ternyata pada saat digulirkan yang berceritanya happy dan anak-anaknya seneng, lanjutkan gitu. Nggak ada yang salah berarti. Nah, tapi Iya, iya, iya. mungkin secara teknis aku bisa kasih sedikit pengalaman ya. Aku bisa sharing sedikit pengalaman. Nah, untuk membangun suasana yang nyaman antara pencerita dan audiens bersama audiens itu penceritanya harus lebih dahulu memahami ceritanya. Jadi Hmm, membawakan satu cerita yang baru, apalagi kalau pengalaman menuturkan ceritanya belum terlalu banyak. Karena ketika kita menyampaikan cerita yang baru, ada eh, ada hubungan antara sel-sel di otak ini yang belum terangkai gitu kan. Jadi masih masih loading dulu, gitu. Tapi kalau cerita yang udah kita pahami, itu akan lebih mudah. Dan anak-anak atau audiens itu akan merasakan ketika si penuturnya ini lagi ngeblank gitu kan. kerasa ya kayak, Masih kok kerasa, kerasa nih. masih Oke. kerasa. Baik dari ekspresi wajah, gesturnya, ataupun bahkan dari tuturannya itu akan kerasa deh sama audiens kalau yang Iya, menuturkan ini ngeblank gitu. Biasanya ngeblank itu kan terjadi karena tidak memahami dan tidak menguasai ceritanya. Akhirnya jadi mengingat-ingat, aduh apa ya abis ini, apa ya abis ini ya gitu kan. Nah, jadi yang benar Kak. pertama pahamin dulu ceritanya, bawakan cerita yang memang sudah dipahami, sudah hafal alurnya. Nah, kemudian uh, sampaikan dalam kondisi yang menyenangkan. Itu jadi kitanya ya penceritanya. Kalau emang moodnya lagi jelek banget dan nggak bisa, belum paham bagaimana mengubah mood secara instan ketika berhadapan sama orangnya, jangan dongeng deh. Oh, jangan dipaksa. Jadi paksain. Ya ada nanti menciptakan suasana yang nggak nyaman gitu. Nah terus Tuh. um, ini tips-tipsnya aku sesuaikan dengan kondisi sekarang ya, yang teman-teman lebih banyak berkegiatan online ya. Uh, pastikan jaringannya Hmm, bagus. Kemudian benar Kak, uh, kuncinya. Betul. ya jaringannya bagus sama audionya. Aku senang tadi Kak Ica ngecek di awal. Nih teman-teman tolong cek suaranya kedengeran nggak? Karena kan yang kita lakukan ini informasi ya, yang kita sampaikan informasi. Kalau suaranya nggak jelas ya nggak lengkap, nggak sempurna informasinya. Gitu. Betul Kak, iya. Habis itu bangun interaksi sama audiensnya. Jadi jangan jadikan mereka pendengar, tapi jadikan mereka punya peran dalam cerita. Membangun interaksinya bisa dengan menyampaikan pertanyaan atau Hmm, mengajak melakukan sesuatu yang bisa dilakukan oke. secara online juga ya, gitu. Jadi Iya, mereka iya, nggak iya. nggak cuman bengong. Karena kalau kita ngedongeng, itu kan kekuatannya ada di tuturan dan interaksinya. Karena secara Betul. visual, kita kalah menarik dengan film-film kartun yang warna-warni dan gerakannya banyak. Iya, Gitu. betul. Iya. Jadi kita harus menyiasati itu dengan membangun interaksi. Nah, film-film atau konten-konten digital itu sangat sulit untuk membangun interaksi bersama audiensnya karena tidak real time, ya kan? Tidak real time. Benar. Nah, kekuatan bercerita atau bertutur itu ada di kekuatan si penutur dan audiensnya membangun interaksi. Itu sih tipsnya, Oke, Aca. oke, oke. Ya sih Kak, 3 poin yang paling aku tangkap itu berarti harus nyaman, happy, dan dua arah ya Kak. Iya, iya, Ya, ada betul. interaksinya. Aku sambil minum. Ih, silakan, silakan, silakan. Ya Ya, Kak. Nah, lanjut, Kak. tadi kita bincang-bincang banyak banget nih Kak. Nah, ada juga sebuah pepatah katanya, kalau hidup adalah rangkaian skenario yang Tuhan tuliskan untuk kita. Wow. Nah, kalau menurut Kak sendiri nih,
Bagaimana sih kita mensyukuri setiap lembaran kisah yang sudah Tuhan berikan kepada kita? Cara mensyukurinya, ya jadilah sesuatu sebagaimana diri kita diciptakan. Maksudnya setiap orang punya keunikan dan potensi yang berbeda. Banggalah dengan keunikan dan potensi itu. Karena kalau kita mungkin merasa, kadang-kadang kan kita gini, kita menginginkan potensi yang berbeda yang dimiliki orang lain. Kita mengagumi keunikan orang lain. Boleh-boleh aja sih, nggak salah juga. Tapi ketika hal itu membuat kita menjadi merasa inferior, membuat kita jadi nggak nyaman dengan diri kita sendiri, ya mungkin itu satu wujud tidak bersyukur, karena ada hal-hal unik dan potensi-potensi dalam diri kita yang sebenarnya itu diberikan oleh Sang Pencipta agar itu bisa tumbuh, agar itu bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain dan buat diri kita. Kalau nggak dipupuk, kalau nggak dirawat, ya berarti kan menyia-nyiakan benih potensi yang ada ya. Betul banget Kak, ya. Setuju banget. Jadi tadi pas Kakak bilang katanya kita harus mensyukuri dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain ya Kak. Saya jadi teringat sebuah dari seorang penulis namanya Pidi Baik, katanya gini Kak, ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, berarti kita sedang mengkhianati diri kita yang khas, katanya gitu. Iya benar tuh, bapaknya Dilan tuh jago banget merangkai kata emang. Aku lagi jadi malu. Ya Kak, jadi bener banget gitu kata Kak Resa, dengan mencintai diri kita seutuhnya gitu, mensyukuri apa yang kita punya gitu, dengan tidak membandingkan. Salah satu cara mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita ya Kak ya. Ya, dan itu sebenarnya PR dalam dunia parenting buat orang tua. Kenapa kok kebanyakan manusia terlahir setelah dia beranjak dewasa, remaja dan dewasa itu jadi punya komparasi yang menjadikan orang lain atau figur tertentu sebagai standar untuk dicapai. Mungkin karena kebanyakan orang tua dalam masa pendampingan membesarkan anaknya mungkin juga banyak melakukan hal itu. Tuh coba tuh sepupu kamu juara 1, masa kamu nggak bisa? Tuh lihat tuh dia juara renang, masa kamu nggak bisa berenang? Tuh si ini jago itu, masa kamu nggak bisa? Sementara anaknya itu pinter masak tapi nggak pernah diberikan apresiasi gitu. Mungkin ini jadi PR bersama ya buat kita untuk bisa membangun pola asuh yang lebih baik. Jadi generasi yang tercipta itu adalah generasi yang mengenal dirinya dan bangga dengan potensi yang ada sama dirinya. Itu dimulai dari rumah. Saya yakin banget itu. Betul Kak. Bukan ujuk-ujuk. Iya, saya jadi teringat sebuah analogi gitu Kak, kayak kalau ikan itu jangan disuruh manjat pohon gitu. Izinkan dia berenang dengan kemampuannya di lautan yang lepas luas dengan hebatannya dia gitu, karena setiap manusia punya potensinya masing-masing, setiap manusia diciptakan dengan misinya masing-masing di bumi ini ya Kak, kayak gitu. Yes, ada peran yang harus kita jalani, dan peran itu pasti sesuai dengan rancang blueprint kita gitu loh, itu pasti sesuai. Kalau dalam langkah kita ternyata kita belum menemukan itu, ya lakukan terus sampai ketemu, sampai terbangun. Mungkin bukan ditemukan ya, tapi diciptakan. Karena itu bukan sesuatu yang hilang, itu ada kok dalam diri kita. Ya, betul. Ya Kak, betul banget nih. Setelah kita tadi berbincang panjang lebar dari teman-teman yang sedang menyaksikan live kami, apakah ada yang ditanyakan nih kepada Kak Resa nih? Jangan susah-susah ya. Ini bukan kok. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya, jangan sungkan teman-teman. Gitu. Kak Ica biasanya kalau ngajar sama anak-anak cerita apa Kak? Kalau kita sih sebenarnya bukan kerana pelajaran ya Kak, tapi gimana kita tuh kayak misalnya ke anak-anak gimana membangun rasa percaya diri, happy dengan diri gitu kan. Jadi kalau ada analoginya nih Kak, bahwa setiap anak itu punya bintang di hatinya. Setiap anak itu punya kilau di dirinya masing-masing gitu. Jadi kita nggak bisa menjudge seseorang kayak kamu nggak bisa apa-apa, kamu lebih jelek dari dia. Enggak. Mungkin bintang kamu belum bersinar aja. Mungkin bintang kamu emang butuh sentuhan dari orang lain untuk bersinar gitu. Jadi kita lebih banyak main analogi gitu Kak, untuk anak-anak tuh kayak oh gitu.
Iya, Gitu sih, Kak. perlu lebih banyak kakak-kakak pendamping seperti Kak Ica dan teman-teman untuk menyentuh anak-anak Indonesia Iya, Kak. supaya bintangnya Ada berkilau. betul, Kak. Katanya ada yang request nih, Kak, pengen denger Kakak mendongeng dong sedikit nih sebelum kita akhiri. Ini Kak Farhana iseng banget deh requestnya. Boleh dong, Kak, spontan 5 menit Cerita apa sebelum ya? Cerita apa ya? apa Apa dong? apa yang cerita apa yang ingin didengar? Hmm, senyamannya Karisa aja dia mau menyampaikan apa, aku siap mendengarkan dengan sepenuhnya, Kak. Ya, ya, ya. Aku lagi suka menuturkan cerita-cerita legenda sih sebenarnya, tapi uh, dengan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena itu tadi aku percaya setiap cerita itu muncul pada zamannya, sesuai dengan kondisinya gitu lah. Jadi ketika kita membawa sebuah karya dari masa lalu um, dan dibawa mentah-mentah, ditelan mentah-mentah ke saat ini, itu tidak akan tepat gitu. Kecuali memang dihadirkan sebagai sebuah karya yang ini dari masa lalu. Nah, ini begini gitu. Tapi sayang kalau tidak dilakukan penyesuaian atau dimaknai ulang gitu. Nah, aku lagi suka memberikan pemaknaan ulang terhadap cerita-cerita lama yang sangat kaya di Indonesia. Bukan merusak ceritanya, tetapi memberikan pemaknaan ulang, dikaitkan dengan kondisi yang ada sekarang. Aku coba cerita apa ya? Cerita Dong, Bang Kak. ya. Um, ini belum pernah aku bawakan sebelumnya. Ini challenge juga. Kayaknya aku membawakan modifikasi cerita bawang merah, bawang putih. Oke, Kak, aku Sebelum tunggu. Wow. Wow. Excited sekali. kan ya? Dari gitu deh. Oke. Di sebuah tempat ada seorang anak, namanya Bawang Putih. Dia sangat baik. Dia punya saudara tapi bukan saudara kandung, namanya Bawang Merah dan sangat jutek. Yay. Setiap hari Bawang Putih itu selalu diperintah disuruh ini, disuruh itu, bersihin ini, bersihin itu, nggak selesai-selesai. Tapi Bawang Putih seorang anak yang cerdas. Waktu Bawang Merah bilang, Bawang Putih, cuci piring sekarang yang bersih ya. Jangan sampai piringnya licin. Bawang Putih mengerjakan. Karena dia tahu, walaupun Bawang Merah bukan saudara kandungnya, tapi mereka memberikan tempat tinggal buat Bawang Putih. Terus Bawang Putih dengan gembira dia membersihkan piring-piring yang kotor, dan piring-piring itu dibersihkan oleh Bawang Putih. Namun Bawang Putih sangat cerdas. Dia juga tahu bahwa air yang bersih adalah sumber daya alam yang harus dijaga. Jadi Bawang Putih nyucinya pinter banget. Dia kerannya ditutup waktu piringnya digosok-gosok. Dan waktu piringnya semua sudah disabunin, udah digosok bersih, baru kerannya dibuka. Jadi nggak ada air yang terbuang. Dan saat itu Bawang Merahnya datang. Dia terkejut melihat piring yang bersih. Bawang Merahnya ngomel-ngomel lagi. Kamu kok bisa sih? Itu piring sebanyak itu udah bersih semua. Terus, kamu pasti buang-buang air ya Bawang Putih? Bawang Putih menjawab dengan senyum. Tidak, Bawang Merah. Aku ini kan tahu bahwa air itu sumber daya alam yang harus dijaga. Jadi aku nggak buang-buang air secara percuma. Kalau aku lagi gosok piringnya, kerannya aku matiin. Dan ketika piringnya udah bersih, kerannya aku nyalain lagi buat dibilas. Jadi kamu tenang aja. Tagihan di rumah nggak bakal melonjak kok. Kamu kan emang nggak mau bayar mahal-mahal kan? Sekian ceritanya. Udah aduh, padahal ditantangnya itu benar-benar spontan banget, tapi bisa langsung improve banget. Iya, iya. Kak Ica, ini mohon disimpan ya. Ini benar-benar first time aku bawain cerita Bawang Merah, Bawang Putih. Boleh dicek jejak digitalnya, belum ada. Oke. Berarti ini first time lah, berarti privilege banget buat kita, Kak. Ya, Kak, pasti live-nya bakal
simpen. Jadi kalau misalkan Kak Resa atau teman-teman lain yang mau ngelihat kakak membawakan cerita pertama ini secara langsung, bisa langsung hadir ke Instagram kami di komunitas teman berbagi seperti Ya, itu ya. Kak. Nanti aku share ke teman-temanku juga ya. Lihat Kak, banyak yang amazed banget nih di kolom komentar. Keren banget katanya Kak Resa, wah. Terima kasih. Oke Kak, terakhir nih Kak, kalau oke, terakhir nih Kak, sebenarnya apa sih pesan kebaikan yang ingin Kak Resa sampaikan melalui mungkin media yang Kak Resa sekarang pegang ya, melalui dongeng gitu. Sebenarnya pesan kebaikan apa sih yang disampaikan kepada entah itu anak-anak, dewasa, ataupun setiap kalangan? Pesan kebaikan. Kalau saya sendiri melakukan cerita itu sebenarnya, maaf ya ini jawabannya egois banget buat diri saya sendiri sih. Gimana Kak? Jadi saya nggak berani me, men- apa ya, mengharapkan sesuatu gitu loh dari apa yang saya lakukan, kemudian punya dampak tertentu terhadap orang lain. Ada sih perasaan itu, pengen mudah-mudahan dampaknya baik, tapi saya lagi belajar dan berlatih untuk mengawali itu ke dalam diri saya sendiri, bahwa dengan cara bercerita ini saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih seimbang, kemudian saya bisa lebih nyaman dengan diri saya dan potensi yang saya miliki. Nah, ketika itu membawa uh, sebuah apa ya, hal-hal yang membuat orang menjadi tergugah, ya alhamdulillah gitu. Tapi saya nggak berani mengharapkan itu sebenarnya. Jadi target utamanya adalah cerita itu sebagai sarana self balancing ya. Karena ketika saya lagi nggak cerita, saya orang yang cenderung observer, diam, memperhatikan. Kalau nggak ditanya nggak ngomong gitu. Oke. Jadi buat self balancing. Tapi ada satu cita-cita ya, kalau boleh di share. Ini harapan yang sebenarnya saya sendiri juga itu, saya dalam tahap masih khawatir ya, menaruh harapan keluar gitu. Dalam cerita-cerita yang saya sampaikan, saya pengen kita tuh jadi bangsa yang kenal dan bangga dengan identitas kita, dengan segala potensi yang ada. Kenapa saya mulai membawakan kembali cerita-cerita legenda dengan sedikit modifikasi seperti tadi kan. Mudah-mudahan sih nggak salah ya, karena mungkin kalau ketemu sama teman-teman yang pakar di bidang sastra, saya bisa ya saya nggak tahu, kalau ada juga saya terima sih, nggak apa-apa, itu kan masukan ya. Tapi tujuan saya supaya cerita-cerita itu bukan hanya pada zaman dahulu kala, bukan hanya itu gitu. Tapi itu jadi sebuah kekayaan yang bermanfaat buat kita. Kemudian saya juga cukup intens menyuarakan tentang hal-hal yang terkait dengan alam, hewan, dan satwa langka yang ada di Indonesia, karena itu kayaknya bagian dari satu hal yang menjadi langkah hidup gitu ya, langkah yang diperjuangkan. Bukan tanpa sengaja Tuhan menciptakan kita lahir di Indonesia dengan alam yang seperti kepingan surga gitu. Terus udah gitu nggak dijaga, biarin aja gitu orang ngerusak, ngejarah gitu kan, kayaknya nggak asik banget gitu. Nah, semakin dini anak-anak mengenal keunikan alam dan keindahannya, semakin dalam rasa kenal itu nanti akan mengkristal jadi rasa cinta. Kalau udah cinta pasti dijagain gitu loh. Kok jadi ke situ ya? Ya pokoknya gitu deh. Pokoknya gitu deh. Iya ya, nah, pokoknya teman-teman baik semua yang tadi dengerin Karesa, tolong dijaga katanya. Kita harus kita harus menghargai bangsa kita, alam kita. Jangan cuman menikmati saja, tapi juga sekaligus dijaga ya kayak gitu. Ya. Oke. Kak, sebelum ditutup ini ada yang nanya juga nih Kak. Boleh kayaknya dijawab. Dari Nilam katanya, nanya dong Kak, boleh gak? Karena bicara tentang cerita, bagaimana sih milih cerita untuk anak-anak jika disesuaikan dengan umur dan perkembangan zaman? Soalnya kadang itu sering bertabrakan. Contohnya untuk anak 7, untuk umur 7-8 tahun, mungkin dulu anak umur segitu masih amazed ketika ceritakan cerita anak. Tapi anak sekarang diceritakan cerita anak itu mereka cenderung gak mau denger. Gimana nih Kak? Ya. Thank you Kak Nila pertanyaannya. Jadi buat cerita sama anak-anak,
Yang langkah pertama yang kita sebaiknya kita lakukan adalah mengenal dan memahami anak itu, seleranya apa, kesukaannya apa, dia lagi hobi apa, yang lagi sering dimainin apa, masuk dari dunianya, dari sesuatu yang dia sukai. Jadi jangan membawa sesuatu yang asing, kemudian dihadirkan dengan harapan langsung suka gitu. Itu jadi hal yang menantang. Jadi kita harus melakukan riset kecil gitu ya. Ini anak ini lagi suka apa sih? Apa sih yang lagi sering diomongin sama dia? Nah, baru kita coba cari cerita-cerita yang mungkin bisa dikaitkan dengan itu. Jadi ini juga satu konsep yang saya jalankan, bahwa cerita itu bukan tentang cerita atau si penceritanya, tapi tentang bagaimana membangun konektivitas ya, membangun keterhubungan antara antara pencerita dengan pihak lain gitu yang ada di situ. Jadi kesampingkan dulu tentang si ceritanya ini, tetapi utamakan si anak-anaknya, pahami mereka, kemudian hadirkan sesuatu yang memang uh, apa yang mereka sukai. Karena saya yakin kok anak-anak usia 7-8 tahun saat ini juga punya hal-hal yang memang anak-anak banget dan itu disukai mereka. Mungkin berbeda dengan kesukaan kita waktu usia 7-8 tahun. Nah, Iya. sebabnya kenapa para orang tua juga harus belajar menjadi uh, orang yang baru sepertinya. Kita nggak bisa bawa dulu waktu saya umur segini, ya itu dulu Bapak, Ibu, sekarang mah beda gitu. Kak, benar. Berarti butuh Sesuaikan motivasi yang lagi. Challenge sih, challenge. Tapi aku salut nih Kak Nila mau bertanya, berarti kan ada satu keinginan untuk bercerita, betul. untuk sharing sama anak-anaknya. Nanti coba ya Kak Nila digali tuh kesukaan anak-anak itu apa, masuk aja dari situ. Gitu. Jadi Sip. kalau bahasa pasti kata teman-teman marketing itu market oriented ya, jangan product oriented gitu. Oke, benar. Sip. Oke, Kak Nilam, semoga pertanyaannya bisa terjawab, bisa terpuaskan. Nah, untuk teman-teman yang masih punya pertanyaan, karena kita terpisahkan oleh waktu, teman-teman bisa langsung, mungkin bisa DM ke Kak Resa ya, Kak, untuk Ya, dapat jawaban lebih jauhnya lagi. Untuk teman-teman boleh. bisa langsung follow Kak Resa, mungkin untuk Ya, ya, bertanya jauh, dongeng, dan lain-lain. Kak ya, Resa, ya, terima kasih boleh. banyak waktunya. Bersyukur Makasih sekali Kak sedang Ica. Kak Ica, selesai. aku Ya. boleh menyampaikan satu kegiatan yang saat ini sedang rutin ditayangkan di televisi, kah? Itu kegiatan yang aku Oh, terlibat di situ. Jadi buat oh, boleh. teman-teman yang rindu dengan acara-acara anak dan ada dongengnya, aku tuh lagi ngisi acara di TVRI namanya Klub Rumah Pohon. Itu acaranya setiap Sabtu jam setengah 9 WIB. Jadi Sip. mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi buat teman-teman menemukan konten-konten yang nantinya bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan anak-anak yang ada di sekitar teman-teman. Jadi besok Sip. tayang jam Oke. setengah 9. Oh, catat kalau misalnya mau nonton informasi tadi jangan sampai kelewatan. Ada Karesa ya, Kak. Oke. Ada Nah, dong. saya juga mau promosi juga nih. Jadi pekan depan itu pekan depannya lagi tanggal 13 itu ada workshop berbagimu. Jadi workshop yang dilakukan oleh teman berbagi. Jadi teman-teman yang sangat berminat atau ingin tahu lebih jauh tentang teman berbagi, boleh banget teman-teman daftar. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa cek di Instagram kami seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak Resa. Makasih Kak Bersyukur Ica. banget. Tadi hiburan cerita instannya tuh aku seneng banget Kak. Ya, aku juga senang ternyata aku bisa melakukannya dengan menyenangkan. Ya Kak, terima kasih banyak Kakak. Terima kasih banyak. Semoga Makasih. ada kesempatan lain untuk kita kolaborasi lagi Kak. Terima kasih. Sampai Insya Allah kalau bersih lagi ya. Terima kasih Kak. Makasih.